Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di minggu terakhir dalam bulan Agustus tahun 2025. Hari ini adalah hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-21 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema pemimpin munafik. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika 1 ayat 2b sampai dengan 5 dan ayat 8b sampai dengan 10. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 149 dengan ayat 1 sampai dengan 6a dan ayat 9b. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27 dan bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 23 ayat 13 sampai dengan 22. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, tanggal 22 Agustus 2022, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, tanggal 23 Agustus 2021, dan tanggal 22 Agustus 2016. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 13 sampai dengan 22. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun.
Bila Anda ingin membagikan renungan harian ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 13 sampai dengan 22 merupakan kelanjutan dari bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 kemarin, yaitu dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12 dan bagian dari perikop Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini mengingatkan bahwa kemunafikan agama yang dipertontonkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merupakan kejahatan di mata Allah Tritunggal Maha Kudus, karena mereka mengajarkan orang lain tentang hal-hal rohani, namun diri mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka bermegah satu sama lain dengan aksesoris yang dibuat-buat dan suka mencari pujian, tetapi menghindar bila diminta untuk melayani orang lain. Yesus Kristus sangat menentang model kepemimpinan munafik yang diperlihara secara kolusif oleh golongan elite rohaniwan tersebut untuk mengelabui rakyat demi kepentingan pribadi mereka. Kepemimpinan seperti itu sesat dan menyesatkan. Sahabat Kuntum yang terkasih, pemimpin yang baik dapat menjadi teladan bagi rakyatnya, sebab kehidupan dan perilaku pemimpin akan selalu menjadi sorotan dan perbincangan banyak orang atau kalangan. Kesediaan untuk merendahkan diri dan melayani adalah keutamaan lain yang membuat seorang pemimpin dihormati dan dicintai oleh rakyat dan atau pendukungnya. Karena itu, wibawa pemimpin mustahil diperoleh tanpa membuktikan bahwa dia sudah bisa memberi teladan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Bacaan Injil pada hari ini secara tegas mengingatkan kita semua agar tidak menjadi orang-orang atau pemimpin yang munafik, terutama mereka-mereka yang saat ini tengah menjadi pemimpin dalam komunitasnya atau tengah menikmati masa-masa indah sebagai pemuka atau tokoh umat. Kita perlu hidup dengan benar dan baik agar kita tidak menjadi batu sandungan atau penghalang bagi orang lain. Menjadi murid Yesus Kristus berarti kita melepaskan diri dari kepura-puraan dan kemunafikan. Sahabat Kuntum yang terkasih, suatu perbuatan yang baik, benar dan suci harus mengalir dari hati yang tulus dan jujur, serta bukan dengan motivasi untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Pertanyaan sekarang adalah, apakah pelayanan yang tengah dijalani atau jabatan pemimpin yang tengah disandang saat ini sungguh-sungguh untuk memurnikan orang yang mau bertobat dan kembali kepada kuasa tangan Allah Tritunggal Maha Kudus di surga, membawa kebaikan bersama dan menjadi pembawa kabar sukacita Injili, atau hanya untuk memegahkan diri sendiri dan mencari panggung sosial untuk tampil? Sahabat Kuntum yang terkasih, selamat hari Senin, dan semoga kita sepanjang hari ini menjadi pribadi spesial karena tidak munafik, tidak menjadi batu sandungan atau penghalang bagi orang lain, dan mampu menghadirkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam tugas dan peran hidup serta kehidupan kita masing-masing, sehingga Allah Tritunggal Maha Kudus berkenan mengabulkan segala permohonan baik dan benar kita semua. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.